negara, biasanya air defense-nya kuat. Itu ya kalau kita lihat yang sering diserang ya Israel. Dan ternyata Israel ini sekarang membuktikan ya dengan jarak 2000 ya peperangan dia dengan Iran ini begitu efektif efisien. Wah, itu benar-benar ditakuti negara-negara lain ya, dengan mix dia dengan intelijen Mossadnya itu dalam waktu singkat mampu menghancurkan negara-negara yang boleh dibilang ditakuti di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, termasuk Yordan, termasuk Uni Emirat, ya, Kuwait segala macam takut itu, Oman semua takut itu sama si Iran, tetapi dengan gampang dan mudah dihancurkan. Ya, ini saya bilang si Druze ini kan ini udah kebencian puluhan tahun ya antar etnik ya, antara Druze sama orang-orang Syria. Jadi sekarang pertanyaannya si Al-Jalani ini bisa ngontrol dia punya freedom fighter enggak? Soalnya perang sekarang kan itu freedom fighter ngantem si Druze. Jadi bukan officially quote and quote pemerintahan Syria, ya kan? Jadi menurut ya biarin aja mereka berperang satu sama lain unless si Al-Jalani ini dia bisa kontrol dan memberhentikan serangan-serangan ke si Druze. Satu. Kedua, Israel ini menurut saya Israel ini udah deh konsentrasi di clean up Gaza, sama kalau bisa ya bisa clean up West Bank aja deh. Mereka harus konsentrasi sana. Si Druze sama ini apa namanya freedom fighter ini bakalan berhenti sendiri dah, ya kan. Jadi kalau bisa Israel ya kan finish Hamas, finish Yaman, finish Hezbollah, itu aja Israel harusnya. Nah, kalau kita tarik benangnya ke Indonesia, Indonesia udah lah biarin Indonesia keras kepala, mereka supporting Palestina, itu pilihan mereka. Biarin mereka mengutuk Israel, biarkan. Soalnya mereka akan bakalan terkutuk, ya kan, kita lihat nanti. Jadi Indonesia mau jadi Islamic State of Indonesia ya terserah. Soalnya susah ya. Jadi banyak biarlah banyak juga church persecution ya, persekusi terhadap Kristen gereja itu mungkin udah rencana Tuhan. Soalnya gereja-gereja mega church di Indonesia juga udah tidak mau melawan mereka cuma mau main safe, bangun gereja besar, ya kan, perpuluhan masuk, ya biarin aja dah. Mereka nggak perlu kiri kanan, termasuk juga yang kita namakan PGI. Jadi Indonesia ya udah leave it alone, apa terjadi ya kesera-sera, apa yang terjadilah. Itu aja deh tambahan saya hari ini. Lanjut Pak Komandan. Ya, shalom, selamat malam semua. Ya. Jadi kalau menurut saya terkait judul kita kali ini, negara-negara yang mayoritas Muslim, ya, yang kebanyakan dibangun dengan doktrin kebencian, kekerasan, intimidasi, begitu ya. Nah itu di abad sekarang, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ya, itu paling gampang, paling mudah dibasmi, paling gampang mudah dieliminasi, paling gampang mudah dijadikan bulan-bulanan, ya, dijadiin samsak, dijadiin latihan, dihancurkan, ya. Nggak berdaya, begitu ya, gampang mau diapain apapun oleh negara-negara yang jauh lebih maju secara militer maupun iptek maupun ekonomi, ya, nggak akan bisa berdaya, begitu. Jadi kalau terkait judul kali ini Islam, negara-negara Islam atau model-model proksi-proksi Iran tuh, ormas-ormas Islam yang
modelnya selalu berpegangan dengan ideologi Islamnya, kekerasan, kebencian, ya, itu gampang dilululantakkan, gampang dihancurkan, ya. Kenapa? Karena satu kelompok, satu bangsa, satu negara itu bisa dikatakan punya kekuatan, ya, secara eh, apa sebagai satu grup atau satu bangsa atau sebagai satu negara, ya dia perlu pertama ideologinya strong, ekonominya juga mesti strong banget, militernya juga mesti strong, ipteknya juga mesti strong di abad sekarang, ya. Jadi dari zaman dulu pun juga zaman kalau ipteknya lebih berkuasa, lebih menguasai, ya otomatis biasanya jauh lebih unggul walaupun secara jumlah jumlah penduduk atau jumlah militer lebih sedikit, dia biasanya pasti bisa eh, lebih lebih strategis untuk memenangkan satu peperangan begitu ya. Nah, jadi kalau secara ideologi negara-negara muslim ini walaupun dibilang wah ada OKI ya 50 negara ya kalau nggak salah 49 atau 52 negara itu OKI, tiap tahun bersatu setiap ada masalah, kumpul begitu ya. Tetapi nggak pernah mereka itu menjadi satu kekuatan yang bersama, benar-benar bersama begitu ya. Yang ada malah negara-negara Muslim ini yang ada saling bermusuhan ya. Seperti Iran contohnya ya dengan grupnya Arab Saudi CS, pada musuhan ya. Makanya Hamas, Hizbullah, Houthi ya nggak pernah bela dengan Arab Saudi CS, Yordan, Uni Emirat Arab, begitu kan. Oman sama Kuwait ya mungkin lebih netral, begitu. Nggak pernah dibela, ya malah yang ada perang itu sampai pengungsi banyak itu di Yaman, ya lebih banyak daripada di Gaza. Arab Saudi serang habis itu si Houthi, ya berapa ratus ribu yang mati itu hampir 500-600 ribu, berapa puluh juta yang mengungsi dan sampai saat ini kelaparan dan banyak yang mati, tetapi ini nggak pernah diglorifikasi sama Muslim, ya. Yang ada kalau bisa ditutup-tutupin karena sesama Muslim memalukan, saling perang, saling bunuh, saling bantai, begitu. Berbeda kalau dengan negara-negara non Muslim, pasti akan diglorifikasi tuh, wah berita di mana-mana, demo di mana-mana, pasti akan dimunculkan, ya. Kalau perlu mati 50 orang aja ngebantai 1.000 orang yang non muslim ya dia pasti akan demo itu ya. Nah, jadi muslim ini nggak bakal bisa bersatu karena pertama ideologinya ya di dunia ini ada Sunni, ada Syiah, belum lagi banyak lagi mazhab-mazhab muslim yang lainnya ya. Jadi nggak pernah akan kuat negara-negara Muslim ini, apalagi kalau dibangun dengan ideologi kebencian selalu, ya. Jadi paling gampang begitu dia muncul kebencian, tahu-tahu ada peristiwa 7 Oktober membantai orang dengan kebencian, orang-orang yang tidak berdaya, orang tua, anak kecil, diperkosa perempuan, diarak di jalan, ya akan membawa eh, perlawanan dari negara-negara yang menguasai militer, menguasai iptek, ya, menguasai ekonomi, ya. Nah, dalam hal ini Israel ya waktu itu ya pasti mendapatkan support walaupun Israel sendiri mampu dengan dia sendiri pun mandiri menghancurkan model-model seperti Hamas, termasuk Iran ya maupun proksi-proksi yang lain diserang beberapa front pun ternyata ya hancur lebur semua itu ya. Jadi begitu menunjukkan Israel punya ideologinya yang kuat, ekonominya kuat, militernya juga kuat dan ilmu pengetahuan teknologinya juga kuat ya. Sehingga air defense-nya itu mampu menetralisir semua hampir puluhan ribu rudal-rudal ya, menengah, jauh maupun dekat ya yang diserangkan oleh semua proksi-proksi termasuk Iran ya. Jadi hanya kerusakan kecil, nggak ada gedung-gedung yang hancur
ya nggak ada fasilitas militer, satu pesawat pun nggak ada yang lecet, satu helikopter aja nggak ada yang lecet, satu tank pun nggak ada yang lecet, ya, dengan air defense ya begitu. Dan satu-satunya negara biasanya air defense-nya kuat itu ya kalau kita lihat yang sering diserang ya Israel. Dan ternyata Israel ini sekarang membuktikan ya dengan jarak 2000 ya peperangan dia dengan Iran ini begitu efektif efisien. Wah, itu benar-benar ditakuti negara-negara lain ya. Dengan mix dia dengan intelijen Mossadnya itu dalam waktu singkat mampu menghancurkan negara-negara yang boleh dibilang ditakuti di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, termasuk Yordan, termasuk Uni Emirat, ya, Kuwait segala macam takut itu, Oman semua takut itu sama si Iran, tetapi dengan gampang dan mudah dihancurkan. Dan kenyataan kedua adalah secara ekonomi, ya. Israel sudah pernah kita bahas ya bahwa GDP-nya hampir sekitar 540 miliar US dollar, ya hampir 9.000 10.000 ya, setengahnya Indonesia, tetapi penduduk dia cuma 10 juta, sedangkan Indonesia 280 juta. Berarti kekuatan GDP-nya 1/11 daripada Indonesia. Ya, bahkan GDP per kapitanya kemarin bahwa Israel itu hampir berapa sekarang? 50.000 lah rata-rata ya. 50.000 ya hampir sekitar 850 juta, kurang lebih ya sekitar 900 juta kemarin kita hitung, ya sekitar 75 juta per bulan penghasilan orang-orang Israel. Jauh di atas negara-negara Muslim yang lainnya ya, yang masih tergolong masih negara berkembang dan negara miskin ya, walaupun ya mungkin ada beberapa negara Kuwait, Qatar ya, siapa lagi, Uni Emirat Arab, Arab Saudi yang mengandalkan minyak bumi dan pariwisata, tetapi mereka bisa makmur itu secara ekonomi dari mana? Apakah karena kehebatan kemampuan mereka, kecerdasan kepintaran mereka? Tidak, semuanya itu didukung oleh Barat. Baratlah itu yang mengeksplor eh, ladang-ladang minyak bumi mereka sehingga menjadi petrodolar itu negaranya. Mereka itu bisa membangun kekuatan ekonominya, HRS Building termasuk Arab Saudi ya. Karena jasa perusahaan-perusahaan asing ya, Shell, British Petroleum, Santa Fe, macam-macam ya. Nah, itu yang membuat negara-negara seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ya jiper lah dia. Kalau dia mau perang dengan Israel sekarang kondisinya maupun dengan Amerika, begitu di-ban dengan minyak buminya segala, ya langsung miskin mereka itu, langsung kere jadi negara ini ya, bahkan gampang dihancurkan karena nggak punya pertahanan defense yang seperti Israel maupun Amerika yang mungkin in advance jauh maju berapa puluh tahun ya, dengan lengkap itu perlengkapannya, kekuatannya luar biasa. Mereka hanya mampu membeli dengan dari hasil minyaknya ya, jadi nggak mampu secara iptek negara-negara Muslim yang kaya itu termasuk Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan yang lain-lain ya, mereka nggak mampu secara iptek, secara militer pun juga nanggung, nggak kuat ya. Bahkan Iran yang di atas mereka saja ya ditakuti, itu dengan mudah gampang dihancurkan ya, dalam 12 hari udah dihancurkan gitu ya. Bahkan perang-perang sebelumnya aja gampang dihancurkan, kumpulan dari 5 negara, 4 negara, 10 negara, 9 negara, perang 48, 67, 73, 56 semua, dan kesininya ya gampang dihancurkan, gampang dilululantakkan, kapanpun mau dijitakin, kapanpun mau ditendangin, kapanpun mau dikasih jab, kapanpun mau dikasih uppercut, ya gampang ya. Jadi lu begitu gegabah
menunjukkan kekerasan, menunjukkan intimidasi, menunjukkan action lo untuk membunuh, gampang dijitakin, dihancurin, ya, dilululantakan. Jadi ya kemampuanmu ya paling demo-demo, kemampuanmu paling bacot modelnya, kemampuanmu paling bisanya koar-koar, jauh lah begitu. Nah, secara militer juga jauh, ya udah teruji, ya perang 48 67 73 di Kurbutin pun Israel nggak pernah bisa menang, ya termasuk sekarang Iran Pakistan yang ditakutin akan membangun senjata nuklir begitu ya, dan Pakistan sendiri dapat senjata nuklir kan karena dari Amerika, ya karena dari Amerika, dan dianggap ya ini kepentinganmu untuk mengimbangi kan India, ya disupport begitu, tetapi lebih dipakai untuk kepentingan sipil sebenarnya. Nah, tetapi Iran nggak bakal dikasih karena ya tiap hari koar-koar ingin membunuh, ingin menghancurkan, ingin melenyapkan Israel, ingin melenyapkan Amerika. Ya kan modal koar-koar bacot gitu, begitu di action lu bacot sih nggak apa-apa, dikasih didiemin, ya. Tetapi begitu lu action melakukan pembunuhan 7 Oktober ya lu dibantai habis lu, ya. Ya paling bisa cuman koar-koar nangis-nangis lewat demo-demo, minta stop negara-negara lain berusaha untuk memprovokasi Iran, Cina, Korea Utara, dan negara-negara lain membantu memusuhi Israel, Amerika, segala macam. Ya, tetapi nggak bisa berhasil. Ya jauh karena lu nggak punya kekuatan militer dan nggak punya kekuatan finansial, ekonomi, ya nggak punya lu begitu. Jauh nggak punya impact yang luar biasa begitu. Nah, ya dulu Saddam Hussein dengan kekuatan militernya di Timur Tengah, ya ternyata ayam sayur juga, ya, cuman hitungan berapa hari aja gampang dengan mudah dihancurkan. Tapi tiap hari dulu bacotnya, waduh, gua akan kirim rudal Scud dulu kalau nggak salah tuh, ya kan, ke Israel. Gue pengen bom nuklir, makanya diserang waktu itu berapa kali, ya nggak ada perlawanan. Bahkan Turki aja yang boleh dibilang mayoritas Muslim yang ada di Eropa, begitu ya, cuman modalnya koar-koar saja, cuman minta bantuan Rusia untuk bisa membantu negara-negara Muslim, ya mengajak Rusia untuk, ya bahasanya lebih halus lah, memberi pelajaran kepada Israel begitu. Tetapi kenyataannya nggak ada. Si Rusia pun juga berpikir ribuan kali, ya kalau mau menyerang, termasuk Cina, bisa hancur negara dia, ya. Amerika, mungkin NATO pun akan turun tangan itu semua begitu, ya. Tetapi nggak mungkin lah provokasi dan halunisasi negara-negara Muslim itu untuk membangkitkan antara negara superpower di yang notaben ex komunis atau masih ideologi komunis begitu, untuk berperang dengan negara-negara kaya yang demokrasi, Eropa dan Amerika, termasuk Israel begitu, ya. Nggak diladenin, ya. Bahkan Iran malu-malu kucing, ya nggak ditolong, nggak akan dipilih, ya paling ya China ya mungkin demi keuntungan aja, ya. Hmm, demi cuan aja dia jual beberapa senjata aja, dan senjata itu saya yakin juga bukan senjata-senjata canggih, dengan mudah gampang dihancurkan juga sama Israel dalam hitungan seminggu 2 minggu habis itu, ya. Jadi nggak ada satupun negara Muslim yang menguasai iptek, ya semuanya modalnya cuma beli. Nah, di abad modern seperti ini, peperangan yang butuh iptek, ya kalau nggak punya peralatan-peralatan canggih, nggak bisa memproduksinya sendiri, nggak bisa memobilisasi barang, manusia, dan penghancur massal, ya nggak mungkin bisa memenangkan peperangan. Nggak ada artinya lu punya 2,5 miliar, berapa sekarang, 1, berapa miliar, 1,5 miliar lah katakan penduduk Muslim di seluruh dunia, mau mau perang dengan si Israel pun, lu selama nggak punya iptek yang kuat, lu nggak punya apa namanya mungkin ekonomi, oke lah katakan beberapa bergabung
menjadi lumayan begitu ya. Tetapi lu nggak punya iptek ya. Begitu lu serang, air defense lu nggak ada, diserang negara lain, ya hancur lah seperti kayak Iran. Ya, dalam satu hari pun jenderal-jenderalnya gampang disasar, mati. Ahli-ahli nuklirnya gampang disasar, fasilitas-fasilitas nuklirnya gampang disasar, fasilitas militernya gampang dihancurkan. Ya, nggak ada perlawanan sama sekali. Ya, jadi eh, negara-negara Muslim yang kaya pun akhirnya juga sadar. Gue perang 48, 56 ya, waktu apa perang terusan Suez itu, 67 perang 6 hari, perang 73, Yom Kippur, koalisi-koalisi Arab itu selalu kalah ya. Selalu kalah, nggak pernah menang. Padahal waktu perang apa 48 itu Israel itu baru merdeka secara militer, secara eh, apa namanya ekonomi, secara iptek pun belum canggih, kalah ya. Tapi dikerubutin oleh Mesir, oleh Irak, oleh Yordan, oleh Syria, Libanon, Saudi Arabia, oleh Yaman juga ya. Belum lagi proksi-proksi ormas-ormasnya, model-model kayak Hamas Houthi dari tiap-tiap negara yang ada di Palestina juga ya. Jadi Liga Arab itu berapa negara tuh nggak menang dan dihancurkan gampang ya, cuma 3 hari 6 hari ya. Termasuk kayak Iran yang canggih sekarang pun 12 hari, itu pun aja dipilih-pilih, nggak frontal perangnya. Coba kalau frontal jaraknya dekat ya dengan gampang ya, seperti kayak Hamas itu dijadiin bulan-bulanan aja. Kapan gue mau jitakin, minggu depan gue mau jitakin, bulan depan gue mau jitakin, ya gampang. Sesuai dengan keinginan Netanyahu, kepentingan Netanyahu juga secara domestik supaya bisa langgeng ya. Nah, perang 6 hari juga lewat Mesir, Syria, Yordan, Irak dihabisin semua. Bahkan apa terusan apa West Bank sama Gaza, ya, Sinai, Golan, semua direbut sama Israel. Cuma 6 hari, ya, 4 negara waktu itu jauh lebih kuat juga. Syria itu waktu itu tentaranya yang ditakutin ya. Egypt juga dulu kuat banget. Begitu Yordan, Irak juga kuat. Nggak bisa, malah akhirnya yang ada Sinai, Gaza, West Bank, Golan dikuasai. Ya akhirnya ya lewat perjanjian itu kan akhirnya bisa dikembalikan lah tuh ya Gaza. Beruntung. Kalau enggak ya mestinya itu udah menjadi dikuasai sama Israel itu Gaza dan Sinai, West Bank ya. Akhirnya sekarang cuman Golan lah ya dikuasai. Nah, dan akhirnya ya berakibat hubungan diplomasi dengan negara-negara Yordan, Egypt begitu ya. Nah, perang 73 juga sama itu, dikerubutin banyak negara, ada Mesir, ada Syria, ada Irak, ada Yordan, ada Algeria, ada Maroko kalau saya lihat datanya, Saudi Arabia, ada Kuba juga ikutan ya, negara-negara yang berpaham komunis, Korea Utara juga ikutan gitu. Ya untung ya, padahal negara-negara Arab yang melakukan penyerangan semuanya ya, Israel cuma defense ya. Nah, tetapi yang ada hancur semua dalam 6 hari dihabisin tuh ya, pesawat-pesawat, tank-tanknya, arterinya, sampai akhirnya minta ceasefire lagi ya kan, model Muslim selalu begitu ya. Nah, pikir Hamas ini enak nih, wah modelnya kayak gini akhirnya bisa nyerang orang, negara orang lain ya, dipikir kalau sukses bisa membantai. Kalau kalah ya tinggal ceasefire lewat PBB, lewat suara-suara negara-negara Muslim. Ternyata di Hamas ini sekarang nggak ada loh. Lu mau ceasefire di PBB, gua habisin tuh. Karena lu udah sangat biadab. Membunuh, menyasar orang-orang sipil, dipertontonkan. Dan itu ya kebodohan dia. Dia pikir menang. Muslim seneng. Ya kebodohan lah. Begitu. Ya, nggak bakal bisa menang. Lu
bantai 1.000, lu bisa dibantai 1 juta orang, 1 jam aja dibantai 1 juta sama Israel juga dengan gampang, dengan mudah kalau Israel barbar ya. Tapi kan mereka negara beradab, disasar, dilihat dulu ya kepentingannya. Itu pun aja dalam waktu 1 tahun aja cuma 50.000, 60.000, itu pun banyak dijadikan tameng ya. Jadi untuk menyasar komandan ya dia pakai rudal-rudal yang terbatas, yang mungkin jaraknya cuma bisa mematikan 10 orang, 20 orang. Nah, mungkin kalau yang kayak pemimpin Hizbullah baru mungkin bisa sampai 100 orang. Paling banyak juga 200 orang. Nggak sampai ribuan, puluhan ribu. Kalau dia pakai bom-bom yang besar begitu menyasar, ya dengan gampang. Nggak usah susah-susah aja kalau pakai, mau nggak usah pakai nuklir lah katakan. 200 pesawat itu dalam sehari 2 kali aja bawa 4 rudal, 2 rudal. Ya, habis itu. Ya, mau matiin orang 600.000, 1 juta di Gaza pun dengan gampang dilakukan oleh negara-negara yang kuat secara militer maupun secara iptek. Ini mampu. Ya, tinggal sekarang nasib Gaza ya kapan mau dicitakin, kapan mau di-uppercut, kapan mau di ini, kalau lu masih bandel ya gampang. Tinggal mau-maunya Israel begitu. Ya, tinggal ditarik ulur kayak benang begitu. Jadi nggak ada ya negara-negara ini, malah yang ada justru kebanyakan perang ya. Iran dengan Irak aja, Iran dengan Irak ya terbukti semuanya saling mau berkuasa ya, perang itu ya, korbannya begitu banyak, menghasilkan habis juga itu apa, ekonominya mestinya bisa kalau hidup berdamai, berdampingan, nggak saling mau berkuasa, nggak menjadi apa, mau menjadi leader di kawasan tersebut, kan uangnya dipakai untuk memakmurkan rakyatnya. Makanya negara-negara Muslim ini karena doktrinnya semuanya mau perang, mau berkuasa, mau invasi, mau jadi khilafah, mau menguasai, mau jadi pemimpin, karena jadi khilafah zamannya Muhammad itu enak, dapat harta, tata dan wanita. Ya, ya mereka lah semua pada tergiur, termasuk ormas-ormasnya semua pada begitu ya. Ormasnya saling, setiap ormasnya pun bisa saling ribut, saling perang, saling bantai. Ya, Hizbullah sama si HTS yang sekarang di sini pun dulu saling bantai itu, dibantai, makanya nggak suka mereka itu terhadap apa, uh, proksinya Iran, Hizbullah ini. Makanya uh, si siapa, si Iran ini ya nggak dapat lagi tempat untuk masuk ke Suriah, dan ini yang dijaga oleh Amerika dan Israel ya, masih lihat-lihat. Nah, tetapi begitu dia membiarkan Iran masuk lagi ya dihabisin lah tuh si HTS. Kapan mau dijeb, mau kapan mau di uppercut, kapan mau dikirim rudal ya dengan mudah. Kayak kemarin istananya, kementeriannya nggak ada perlawanan ya, dengan mudah gampang disasar, nggak usah pusing-pusing lagi ya, melalui map aja, melalui satelit aja, dengan ditekan tombol saja ya, dengan hitungan berapa menit ya tahu udah meledak aja. Ya, tetapi apakah Israel mau lakukan itu, kalau mau diruntuhin apa istananya maupun ini ya gampang, tetapi buat apa saya? Ya itu cuman buat bentuk peringatan aja, tetapi begitu dikasih peringatan kan ternyata langsung itu eh, apa, jadi quiet ya, jadi apa sih istilahnya? Eh, jadi mundur itu pasukannya, dan termasuk yang dia katakan grup-grup Baduinya itu yang membunuh orang Drus itu ya sebagai apa namanya, penyebab waktu itu terjadi konflik, tahu-tahu juga bisa mundur begitu saja. Jadi diperhatikan ini sekarang nih HTS ya. Jadi kalau HTS juga modelnya bandel seperti kayak Hamas ya, modelnya nanti mau pakai model pembunuhan, kekerasan, intimidasi, kebencian terhadap minoritas segala macam, ya nasibnya si Al-Jolani itu juga dalam hitungan waktu ya, mungkin nggak sampai setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun maksimal, ya nasibnya akan seperti Sinwar, akan seperti si siapa di Hizbullah itu, Nasrallah, dan beberapa komandan yang lain begitu, termasuk jenderal-jenderalnya Iran.
Ya dengan mudah lah diserang sama negara-negara yang punya kekuatan militer, ekonomi kuat, ipteknya kuat. Ya tinggal tekan tombol mereka. Apakah negara-negara ini punya? Nggak ada. Ya, Turki saja ngemis-ngemis minta F-35 sama Amerika masih belum dikasih. F-16-nya juga masih F-16 jadul, apalagi Indonesia. F-16-nya udah ketinggalan generasinya. Sama Singapura aja kalah. Ya. Jadi mestinya belajar negara kita itu. Kenapa negara-negara yang demokrasi itu jauh lebih unggul? Ya karena secara militer unggul, secara ekonomi unggul, secara iptek unggul. Ya lu benci, ya ada kehancuran lah. Negara lu makin miskin, negara lu nggak bakal bisa maju, negara lu gampang digoyang, negara lu kapan mau dijab, mau di uppercut, ya dengan mudah. Ya justru mestinya berteman. Ya Israel pintar dia, walaupun negara kecil, nggak kuat pun, waktu 48 pun, dia bisa mendapat support dari Amerika, Eropa. Ya, ternyata dikerubutin sekalipun dengan 9-10 negara, menjadi strong, karena mendapat support, dan dia bergaul dengan negara-negara maju, walaupun baru merdeka. Ya mestinya kan Indonesia begitu, kalau cerdas, begitu ya. Tetapi negara-negara Muslim ini yang ada kebanyakan yang ada cuman kebencian aja. Ya, yang ada malah bersahabat dengan grup-grup teroris yang blow on IQ jongkok semua, nggak punya strategi, diserang ini dengan gampang dihancurin. Masa mau ikut mendukung negara-negara model kayak gini hanya karena doktrin? Ya, sekarang kan negara-negara Arab minimal yang kaya-kaya nggak terdoktrin dengan kebencian begini, jauh lebih maju, jauh lebih selamat, jauh lebih langgeng. Coba kalau dia ikut-ikutan, hancurlah tuh Arab Saudi, hancurlah itu Mesir, hancurlah itu Bahrain, Uni Emirat Arab, semua itu Yordan, ya. Dan mereka juga udah kapok juga ya, beberapa negara Arab itu kan udah dilihat dulu, kalau dibikin Palestina ini menjadi kuat, ya, yang ada dulu di Yordan, Lebanon pengalaman buruk dengan Palestina, ya, waktu perang PLO dengan Yordan, ya, eh, makanya PLO itu dulu udah diterima dengan baik-baik. Karena malah mau menjatuhkan rajanya, melakukan kudeta. Ya, akhirnya PLO itu diusir, ya. Sehingga yang ada negara-negara Arab ini ya udah males terima-terima orang Palestina ini, bikin rusuh, ya. Ya Eropa aja yang blow on juga mau terima dia. Nah, apalagi nih Macron ini, gitu. Kayak Macron tuh mesti dipenjara itu nanti tuh, ya. Mesti diturunin. Dan ya baguslah dengan demo-demo semakin banyak kemarin itu, membuka mata. Wah, orang-orang ini nggak layak ditolong, ya. Mereka malah melakukan kerusuhan, demo, mau ganti syariah, ya, hukum lu yang amburadul, negara lu yang hancur, miskin, yang membodohkan, makan minum kencing onta dan apa, minum kakinya, air kakinya si siapa, ustadz-ustadz ulamanya yang masih blow on, lu mau bawa ke Eropa, negara gua yang maju, ke Amerika, ya. Ya tinggal tunggu aja, kalau lu masih ngelawan lagi ya tinggal gampang ditangkepin, malah dibuang itu, gitu, ya. Jadi nggak tahu untung mereka itu, ya susah, ya. Ya itu Pak Paul sementara. Thank you.